Berdoa dimulai. Sebelum kita melanjutkan ke materi, coba lihat di sini ada sebuah gambar, ada dua gambar ya. Di sini ada gambar apa? Ya, ada gambar orang yang sedang berenang di mana? Di sungai ya. Jadi salah satu manfaat air digunakan oleh manusia itu untuk berekreasi, untuk melakukan rekreasi di sungai. Salah satunya itu berenang di sungai. Kemudian yang kedua itu gambar apa? Ya benar ya, gambar orang sedang memain. Selain digunakan untuk rekreasi, sungai juga digunakan untuk kegiatan memancing ya. Nah, sekarang kita akan lanjut ke pembahasan materi kita yang akan kita bahas tentang siklus air. Coba lihat di sini, perhatikan. Di sini ada salah satu tahapan proses siklus air. Coba lihat yang pertama, tahapan pertama yaitu ketika matahari menyinari bumi, maka semua makhluk hidup yang ada di bumi, contohnya laut, kemudian danau, dan tumbuhan-tumbuhan yang di bumi itu akan ada proses penguapan. Ya, jadi penguapan air yang ada di laut, di sungai, sama di pohon-pohon itu akan menguap airnya ke atas atmosfer ya, ke atas atmosfer ke langit gitu ya. Nah, itu disebut tahapan evaporasi ya. Jadi tahap pertama itu evaporasi sama transpirasi. Kalau evaporasi itu tahapan air yang menguap dari air laut sama air sungai. Kalau transpirasi itu air yang menguap dari tumbuhan. Nah, setelah air menguap ke atmosfer, nanti di atmosfer atau di langit akan membentuk ini apa? Awan. Nah, tahapan yang kedua masuk, yaitu tahapan kondensasi, yaitu penguapan yang terjadi di atmosfer menyebabkan pembentukan awan. Nah, setelah membentuk awan, maka air yang menguap dari bumi itu akan bertambah banyak, bertambah besar. Nah, maka nanti akan ke tahapan yang ketiga, yaitu presipitasi. Ketika awannya itu mengisi air, luapan air itu banyak sehingga berat, maka akan terjadi air
hujan yang akan menyebabkan terjadinya hujan. Ya, terjadinya hujan itu merupakan salah satu tahapan yang ketiga, yaitu presipitasi. Nah, setelah air hujan turun, maka air hujan akan turun ke mana? Ke tanah. Nah, penyerapan air hujan ke tanah itu disebut tahapan yang keempat, yaitu transpirasi. Nah, itu jadi ada 4 tahapan siklus air. Yang pertama apa? Evaporasi sama transpirasi. Kemudian yang kedua kondensasi. Yang ketiga presipitasi. Yang keempat baru infiltrasi. Nah, sudah ya. Nah, sekarang coba buka buku temanya. Buku tema di sana ada bacaan tentang siklus air. Nah, sekarang silakan kalian, masing-masing dari kalian silakan baca terlebih dahulu buku bacaan tentang siklus air. Nanti setelah sudah membaca tentang siklus air, ibu akan kelompokkan kalian ke dalam beberapa kelompok ya. Sudah dikelompokkan sebelumnya ya, sesuai dengan pertemuan sebelumnya sudah dikelompokkan. Nanti setelah dikelompokkan, ibu akan memberikan sebuah lembar kerja. Nah, sekarang silakan kalian baca terlebih dahulu. Udah ya. Nah, kalau udah dikelompok, karena kalian sudah dikelompokkan di pertemuan sebelumnya ya. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 sama kelompok 5. Nah, sekarang ibu akan berikan sebuah lembar kerja ya yang harus kalian diskusikan bersama teman kelompoknya ya. Isi dulu nama kelompoknya apa, sama anggotanya siapa aja. Nah, silakan kalian diskusikan bersama teman kelompoknya. Udah ya, gimana semuanya udah? Kalau semuanya sudah berdiskusi, sudah menyelesaikan lembar kerjanya. Nah, sekarang silakan tiap kelompok presentasikan hasilnya di depan teman-teman semuanya. Siapa kelompok mana dulu? Yang silakan. Kelompok 3 silakan. Depan.
lainnya. Sedangkan transpirasi merupakan pelepasan molekul air sebagai hasil metabolisme dari tumbuhan-tumbuhan pada prinsipnya keduanya sama karena merupakan proses perubahan zat cair menjadi gas yang akan berkumpul di atmosfer. Kondensasi adalah proses perubahan air dari gas menjadi cair atau kita kenal dengan perlemburan yang merupakan kebalikan dari evaporasi atau penguapan. Pada siklus hidrologi, kondensasi terjadi di atmosfer akibat perubahan suhu dan tekanan. Akibat adanya kondensasi, air berkumpul membentuk awan hitam siap turun sebagai bentuk kita mengetahui bukti. Presipitasi adalah produk dari kondensasi. Presipitasi dapat terjadi penambahan uap air sehingga air yang membentuk awan mencapai titik jenuh. Semakin banyak uap air yang terbentuk di monster, maka tetesan air yang ada di awan akan semakin banyak dan semakin berat. Jika awan tidak mampu menampung banyak air yang terbentuk, maka air tersebut akan dikeluarkan ke dalam bentuk jenuh. Filtrasi adalah proses ini adalah ketika air dari awan jatuh kembali ke bumi yang mana air sebagian besar menuju ke tanah dan membasah bumi hingga ke dalam tanah. Air tersebut kemudian berkumpul di bawah tanah, terutama di lapisan batuan pasir atau permukiman yang dapat digunakan sebagai aliran alias air dari bumi. Tanah tersebut nantinya akan kembali ke mana-mana hingga berada bawah bumi sehingga akan memberikan aliran air dalam bentuk tadi. Aliran ini sangat dijaga oleh paru tanaman terutama dalam proses fotosintesis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan dong. Terima kasih ya. Untuk selanjutnya silakan. Nah, semua kelompok sudah mempresentasikan hasilnya. Sekarang kita akan simpulkan pembelajaran hari ini ya, bahwa kesimpulannya tahapan siklus air itu ada 4 tahapan. Yang pertama evaporasi dan transpirasi, yang kedua kondensasi, yang ketiga presipitasi, dan yang keempat filtrasi. Kemudian manfaat air itu manfaatnya bisa bagi tumbuhan, bisa bagi hewan, dan bisa bagi manusia ya. Manfaat bagi manusia apa? Kira-kira manfaat air bagi manusia apa? Ya, digunakan untuk minum. Manfaat air bukan, digunakan untuk menyiram tanaman atau menyuburkan tanaman. Kemudian yang ketiga, manfaat air bagi hewan untuk apa? Ya, untuk minum ya, karena semua makhluk hidup butuh air untuk melangsungkan kehidupan. Tanpa ada air kita tidak akan melakukan kelangsungan hidup dengan baik ya. Nah, untuk sebelum mengakhiri pembelajaran kali ini, Ibu berikan dulu tes formatif yang harus diisi oleh masing-masing individu ya. Silakan kalian isi tes formatif yang akan Ibu berikan ya. Nanti kalau sudah bisa kalian berikan ke Ibu lagi ya. Nah, silakan masing-masing dari kalian isi tes formatifnya ya.
Udah ya? Gimana udah pertanyaannya? Nah, kalau udah silakan kalian kumpulkan di meja depannya ya. Udah? Alhamdulillah ya, untuk pembelajaran kali ini Ibu cukupkan sampai di sini. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang dampak negatif dan dampak positif dari kegiatan manusia terhadap persediaan air ya. Nah, untuk itu silakan kalian cari informasi terlebih dahulu di rumah kalian tentang dampak negatif dan dampak positif kegiatan manusia terhadap persediaan air di bumi. Nah, untuk itu kita akhiri pertemuan kali ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama.